Oke guys, selamat datang kembali di channel ini bersama gue Giovanni Suhendi. Ini gue pakai topi karena rambut gue udah nggak jelas bentuknya. Udah 3 bulan lebih nggak potong rambut, jadi ya makanya pakai topi lah biar nggak berantakan banget. Jadi gini, beberapa video gue terakhir itu kan pembahasannya mungkin agak terlalu berat ya. Jadi gue akhirnya ambil inisiatif untuk ngasih pertanyaan ke kawan-kawan apa aja topik yang masih kurang jelas nih yang pengen diklarifikasikan. Nah, udah gue kumpulin, gue dapat sekitar 200-an lebih lah ya pertanyaan. Jadi di video ini gue akan bahas pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan itu. Nah, setelah gue analisa dari 200-an sekian pertanyaan, itu bisa gue klasifikasikan menjadi 4 pokok pertanyaan. Yang pertama itu mengenai filtrasi, kedua mengenai mengenai makanan ikan, dan yang ketiga itu mengenai settingan akuarium, dan yang terakhir itu mengenai water chemistry. Jadi akan kita bahas, tapi nggak dengan cara ngebacain komen. Jadi akan gue jelasin lagi secara lebih singkat mungkin ya. Oke guys, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, ini channel sekarang sedang menuju 100.000 subscriber. Amin, ya nggak? Nah, jadi gini. Dengan kalian like, share, dan komen video ini akan sangat membantu untuk mensupport channel ini. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Oke, nah sekarang tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke topik pembahasan. Secara singkat, filtrasi itu dibagi menjadi 4. Pertama mechanical, biofiltration, chemical filtration, dan plant filtration. Nah, mechanical itu intinya untuk menyaring kotoran yang terlihat, seperti berak ikan dan lain-lain. Sedangkan biofiltration itu gunanya untuk menyaring kotoran yang tidak terlihat, seperti amonia, nitrit, nitrat, dan lain-lain. Kemudian untuk chemical filtration itu sebenarnya tujuannya khusus ya. Dalam arti kata chemical filtration ini ada banyak. Salah satu yang umum itu kan aktif karbon. Nah, kegunaan aktif karbon itu untuk contohnya menghilangkan bau amis dan lain-lain. Nanti kita akan bahas satu video dedikasi khusus untuk mengenai chemical filtration. Kemudian yang terakhir itu plant filtration atau filtrasi tanaman. Ini fungsinya untuk menyedot nitrat dari akuarium, dan ada hal-hal lain lah yang mungkin bisa diuntungkan dengan mempunyai plant filtration. Mechanical filtration itu ada kadar luasannya. Jadi ya kalau misalnya busa akuarium kalian udah terlalu kotor ya kalian harus ganti atau membersihkannya. Nah, untuk chemical filtration itu aktif karbon itu juga ada masa kadaluarsanya. Jadi dua hal itu ada masa kadaluarsanya. Sedangkan untuk biofiltration dan plant filtration itu nggak ada masa kadaluarsanya. Untuk biofiltration, cara kalian membersihkannya itu baru aja gue bahas di video gue sebelumnya nih yang mengenai amonia. Nah, itu gue jelasin secara detail gimana cara membersihkan biofiltration kalian sehingga kalian tidak membunuh bakteri pengurai atau beneficial bacteria. Kalau sampai kalian membunuh bakteri pengurai, nanti kemungkinan kalian akan mendapatkan itu namanya mini cycle. Mini cycle itu dimana bakteri pengurai kalian itu banyak yang mati, dan sehingga akuarium kalian itu nanti akan mendapatkan ammonia spike. Jadi kalian tonton video itu mengenai gimana cara membersihkan biofiltration. Salah satu pertanyaan dari kawan-kawan itu adalah berapa lama mesti bersihin biochamber kita. Nah, ini rata-rata mungkin 2, 3, sampai 6 bulan sekali, tergantung berapa banyak kalian punya ikan di dalam akuarium. Nah, jadi kalau kalian rasa udah cukup kotor, itu kalau kalian lihat di bawah-bawah atau di sela-sela biomedia kalian, itu pasti akan ada kayak lumpur-lumpur halus. Itu yang sebenarnya mau kalian bersihin, bukan medianya. Cuma ya itulah si kotoran itu yang mau kalian bersihin. Nah, untuk plant filtration atau tanaman, itu kalian bisa pakai, intinya kan sistem aquaponik nih. Jadi bisa kalian taruh langsung di dalam akuarium kalian atau di dalam filter. Nah, kalau di dalam filter mungkin kalian mau taruh itu di chamber terakhir sebelum air masuk ke dalam sebelum air kembali ke dalam akuarium. Ada yang bertanya, filtrasi yang benar itu seperti apa? Nah, filtrasi itu kan sebuah alat ya, alat bantu. Jadi filtrasi yang benar itu adalah filtrasi yang dapat menghandle biolot kalian. Karena nggak bisa juga disamain filtrasi gue seperti ini kalian nyeplak bener-bener, atau gue punya teman filtrasinya seperti itu gue nyeplak bener-bener, nggak bisa juga. Karena banyak faktor. Pertama, jumlah ikan kalian, berapa banyak kalian kasih makan, rutinitas kalian water change seperti apa, dan lain-lain. Jadi filtrasi yang benar adalah filtrasi yang dapat menghandle semua kotoran di ekosistem akuarium kalian. Baik itu
kotoran terlihat atau tidak terlihat. Jadi sekali lagi mengenai filtrasi, gue selalu ngomong di video gue, hampir semua video gue bilang maksimalkan biomedia kalian. Karena untuk mechanical itu sesuatu yang bisa kalian lihat, kalau kotor tinggal kalian ganti atau gimana. Kalau biomedia ini sesuatu yang kalian nggak bisa lihat. Jadi hanya maksimalkan ruang untuk biomedia kalian. Itu insya Allah akuarium kalian akan bisa tetap terjaga. Tapi jangan lupa untuk tetap juga maintenance seperti water change dan lain-lain. Karena apapun itu juga kalian perlu tetap melakukan water change. Kemudian mengenai kejernihan air. Kejernihan air ini kalian perlu dua hal yang saling berkaitan. Tanpa salah satu itu nggak akan jernih air kalian. Pertama, kalian perlu mechanical filtration yang efektif. Nah, mechanical filtration ini kan dibagi menjadi 5 nih grade-nya. Dari very coarse, coarse, medium, very fine, dan fine. Nah, dari grade itu berapa besar partikel yang bisa disaringnya. Sedangkan untuk biomedia, kalau akuarium kalian itu beneficial bakterianya belum established, belum mumpuni, itu mau kayak gimana pun air kalian, itu kemungkinan besar akan tetap keruh. Itulah yang disebut sebagai new tank syndrome. Nah, mengenai new tank dan old tank syndrome itu kayaknya gue harus buat satu video dedikasi untuk ngebahas itu. Kemudian ada yang tanya ke gue, itu megatank kenapa airnya bisa sangat jernih? Itu sebenarnya udah gue bahas di video gue sebelumnya. Jadi gue menggunakan 8 sistem filtrasi yang saling berintegrasi. Jadi nggak sesimpel air masuk ke dalam filter terus udah keluar begitu aja, enggak. Jadi kalian mungkin sebagian dari kalian udah nonton video itu ya. Kalau yang belum silahkan nonton dulu videonya. Kemudian mengenai setup dan budget akuarium, intinya sih tergantung dompet masing-masing. Cuma seminimal-minimalnya gue saranin minimum itu akuarium 120 x 50 x 50 dan kalau bisa pakai sump filter. Cuma kalau nggak bisa untuk ngepres budget mungkin kalian mau investasi di filter talang air. Itu yang paling murah menurut gue pribadi. Dan untuk desain filter talang air gue udah buat videonya khusus. Itu yang menurut gue desain yang paling optimum untuk ngekeep ikan predator. Kemudian setelah kalian beli akuarium, kalian harus menyesuaikan ikan yang maksimum size-nya sesuai dengan akuarium tersebut. Contoh, misalnya akuarium kalian 120 x 50. Itu ikan yang bisa di keep di sana yang maksimum size-nya 35 sampai 40 cm. Karena rumus jempolnya ya, panjang akuarium itu 3 kali maksimum size ikan dan lebarnya 1,5 kali maksimum size ikan. Jadi sesuaikan akuarium yang ada dengan ikan yang kalian pilih. Jangan memaksakan ikan yang besar kalian keep di akuarium yang kecil. Kasihan ikannya nanti. Terus ada pertanyaan, filtrasi kolam dan filtrasi akuarium sama apa enggak? Intinya filtrasi itu sama. Nah, cuma desain dan mungkin pemipaannya yang berbeda. Ikan predator bisa digabung aquascape apa enggak? Ini mungkin bisa ya. Gua pribadi nggak nge-keep ikan cana, cuma kan banyak ikan cana itu bisa digabung dengan tanaman-tanaman. Karena prinsipnya cana itu dia nggak ngerusak tanaman yang gua tahu ya. Cuma kalau salah tolong dibenerin ya. Nah, tapi banyak ikan predator lain itu dia prinsipnya secara natural dia tuh gerasak-gerusuk. Jadi mungkin nanti kalian udah capek-capek ngedesain aquascape, nanti kayunya berantakan lah karena kena tabrak lah atau apa, apalagi kayak ikan-ikan Oscar atau cichlid ya, itu biasanya kurang bersahabat dengan tanaman. Kemudian mengenai pasir, nggak masalah dipakein kolam predator. Sebenarnya nggak masalah, tinggal kalian mau ribet apa enggak. Soalnya kalau kalian nggak melakukan maintenance yang cukup, nanti pasir kalian itu akan banyak makanan yang mengendap di dalamnya. Nah, itu yang bisa meningkatkan kadar total amonia nitrogen yang seperti gue bahas mengenai amonia kemarin. Itu udah gue bahas panjang lebar kok mengenai pasir. Cara bersihin pasir gimana? Ya, cara bersihin pasir itu dengan disifon. Nah, nanti kalau tangan gue masuk ke dalam nggak digigit sama ikan predator, ya sifonnya cari agak panjang lah bro. Kemudian pertanyaan-pertanyaan mengenai makanan ikan. Nah, makanan ikan ini kalau gue pribadi di bawah 15 cm itu biasanya masih gue kasih cacing beku. 15 sampai 20-an itu gue kasih udang rebon, di atas 25 itu biasanya udah bebas gue kasih makan apa aja yang bisa masuk ke mulutnya. Nah, ikan gue nggak mau makan ini itu sebenarnya ada kendala di ikannya atau di airnya. Untuk semua pertanyaan mengenai makan ikan, gimana cara komunikasi dengan ikan dan lain-lain, pokoknya itu udah gue bahas di video gue sebelumnya. Kalian bisa tonton itu untuk dapat informasi yang sangat detail di sana.
Kemudian mengenai pH, pH itu dibagi dua menjadi pH sementara dan pH real. pH sementara itu apa yang kalian dapat begitu kalian baru keluarin air dari sumur kalian ya, atau dari keran kalian. Dan pH real itu pH yang sebenarnya. Jadi pH sementara itu mayoritas atau mungkin bisa dibilang pasti akan lebih rendah dibanding pH real. Kenapa? Karena pH sementara itu pH air yang baru keluar dari dalam tanah atau dari dalam sumur kalian. Sehingga kadar oksigennya itu rendah dan banyak didominasi oleh karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini menurunkan tingkat pH. Setelah kalian keluarin itu air dan ada di dalam akuarium kalian, itu kan air otomatis tersirkulasi kan. Dengan tersirkulasinya air itu terjadilah gas exchange, sehingga karbon dioksida keluar dan digantikan oksigen. Maka dengan itu pH kalian akan naik, dan disitulah sebenarnya pH air kalian. Jadi untuk menurunkan pH itu kalian bisa injek karbon dioksida atau CO2, kemudian pakai driftwood, terus pakai peat moss. Gua nggak tahu bahasa Indonesia peat moss itu apa. Kemudian kalian juga bisa pakai reverse osmosis, dan yang terakhir pakai daun ketapang. Selain itu, pH kalian juga sebenarnya akan otomatis turun dengan semakin kotornya air kalian. Itu karena dipengaruhi oleh KH dan GH. Untuk KH itu anggap aja sebagai imunitas tubuh kita. Jadi kayak misalnya imunitas tubuh kita kan lagi bagus nih, lagi tinggi, kan kita juga jarang drop kan badannya. Sama juga dengan akuarium, kalau KH-nya tinggi, pH itu akan lebih stabil dan agak lebih susah untuk ngedropnya. Karena dia tuh buffer sebagai pertahanan utamanya pH. Jadi untuk menurunkan pH, pertama kalian harus menurunkan KH-nya. Tapi sekali lagi gue nggak menyarankan cara ini, karena yang paling penting itu kalian menjaga kestabilitasan pH dibanding kalian otak-atik untuk pH saya maunya sekian-sekian, nggak usah. Yang penting stabil itu yang paling benar. Oke guys, jadi itu aja topik pembahasan kita. Ini mungkin mohon maaf banget ya kalau yang pertanyaannya belum gue jawab, karena kalau nggak takutnya terlalu panjang video ini. Jadi intinya coba komen di video ini apa-apa aja yang mau ditanya. Soalnya kemarin itu gue tanya di Instagram iya, di Facebook iya, di YouTube iya. Jadi agak-agak kacau balau nih. Pertanyaannya banyak bener dari sumbernya, ya nggak terorganisir lah intinya. Jadi kalau kalian komen di video ini, jadi semua pertanyaan di video ini insya Allah akan gue jawab di video gue berikutnya. Ini baru episode 1, kita akan ada episode 2, 3, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan aja. Oke, see you guys next time. Bye-bye.